Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama saya Maria Fatimatei SAG, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di Sekolah Dasar Impres Tiwerea, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nomor induk mahasiswa 2586 905 1123. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melakukan perekaman video praktik mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 2 dengan elemen tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama dan sub-elemen Kisah Nuh. Berikut video saya. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita awali dengan doa. Satu orang pimpin doa dulu. Oke, anak Diandra. Semuanya berdiri kalau berdoa, Teman-teman, ibu guru, marilah kita mengambil sikap dan siap berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Gian. Silakan duduk. Kita absen dulu Alfania Ecere Enda. Hadir, Bu. Yani Sabar. Hadir, Bu. Maria Stefanus Lau. Hadir, Bu. Tresia Clarissa Sawat. Hadir, Bu. Ferencia Ida Jebe. Tidak hadir, Bu. Veronica Yulenta Ora. Hadir, Bu. Yohanes Giandra Jata. Hadir, Bu. Ricardus Mola. Hadir, Bu. Oke, satu orang yang tidak hadir. Kenapa itu Feren tidak hadir? Bu. Karena Feren dia izin. Oke, karena Feren izin dia tidak bisa hadir hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Materi kita kali lalu itu tentang apa? Bekerja sama dengan teman. Bekerja sama dengan teman itu tujuan untuk apa? Ini Ferlin. Supaya cepat selesai. Oke, supaya pekerjaan kita itu cepat selesai. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Kisah Nuh. Belajar tentang Kisah Nuh. Dengan tujuan pembelajarannya itu yang pertama, menceritakan kembali Kisah Nuh dengan bahasa kita sendiri. Terus yang kedua, menjelaskan hubungan antara kejahatan manusia dengan bencana banjir dan Kisah Nuh, serta ketaatan Nuh yang menyelamatkan. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku sehari-hari yang dapat merusak atau menjadi
sebagai bentuk ketaatan pada perintah Tuhan untuk memelihara ciptaan. Yang keempat, merancang dan melaksanakan aksi nyata sederhana untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas, rumah sebagai wujud meneladani ketaatan. Sekarang kita berdiri dulu. Kita mau menyanyikan satu lagu. Tahu lagu Nabi Nuh? Tahu. Nah, Nabi Nuh. Coba satu orang pimpin. Satu orang pimpin. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Cherry dulu. Silakan duduk. Di sini Ibu siapkan gambar. Ini gambar apa ya? Gambar Apa yang terjadi dalam gambar ini? banjir. Apa? Itu gambar banjir. Ini yang terjadi dalam gambar ini adalah banjir. Menurut kalian, apa saja yang bisa menyebabkan banjir? Apa saja satu orang? Diandra, coba. Karena membuang sampah sembarangan. Karena buang sampah sembarangan. Siapa lagi? Ini siapa? Coba. Siapa lagi? Kenapa bisa menyebabkan banjir itu? Karena kita menebang pohon sembarangan. Karena kita menebang pohon sembarangan. Nah, sekarang setelah kita melihat gambar ini, karena kita pernah belajar tentang ini kan tentang Nuh. Kita mau mendengarkan tentang kisah Nuh. Mau tidak dengarkan kisah Nuh? Cerita tentang Nuh. Mau tidak? Mau. Oke, sekarang kita lihat di sini. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa di dalam pelajaran agama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nuh. Pernah mendengar nama itu? Nuh. Bisa kalian baca dalam kitab Kejadian. Siapa Nuh itu? Mari kita akan pelajari hari ini. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Allah. Dan lihat gambarnya, ini adalah gambaran dari Nabi. Dia adalah orang yang taat kepada Allah. Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak. Yang pertama namanya Sem, yang kedua namanya Ham, dan yang ketiga namanya Yafet. Jadi ada 3 nama anak Nuh: Sem, Ham, dan Yafet. Apa ya? Zaman dahulu banyak sekali manusia berbuat jahat. Tahu kejahatan apa saja? Ya, kejahatan yang diperkirakan seperti zaman ini. Banyak orang yang suka berantem, suka perang, ya, itu kejahatan-kejahatan diperkirakan seperti itu. Melihat hal itu, Tuhan ingin menghapuskan umat manusia dari muka bumi. Nah, orang-orang jahat ingin supaya dimusnahkan oleh Tuhan, sehingga di bumi ini muncullah orang-orang
Nuh itu dibisiki oleh Tuhan, disuruh membuat bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera adalah kapal yang besar. Lalu Nuh mengumpulkan anak-anaknya. Dia mengatakan, ada pesan dari Tuhan, kita harus membuat bahtera. Bahtera? Iya, kita harus membuat bahtera yang besar. Anak-anak, ukuran dari bahtera itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu ketika bahtera itu sudah selesai, Nabi Nuh beserta istri, anak, mantu, dan hewan-hewan disuruh masuk ke dalam bahtera itu masing-masing satu pasang. Jadi kalau ada gajah jantan dan betina. Kalau ada kucing jantan dan kucing betina. Itu maksudnya sepasang. Anak-anak, pada waktu itu Nuh sudah masuk di dalam bahteranya. Semua binatang sudah ada di dalam bahteranya. 7 hari kemudian tiba-tiba hujan deras mengalir luar biasa, petir menyambar, air bah di mana-mana, dan air bah itu terjadi selama 40 hari 40 malam. Tidak ada sinar matahari yang nampak. Kegelapan waktu itu menaungi bumi. Anak-anak, waktu itu bahtera Nuh terus dia berjalan di tengah badai sampai suatu saat air bah surut. Tiba-tiba perahu Nabi Nuh menabrak sesuatu. Mereka semua kaget. Ternyata ketika Nabi Nuh itu keluar, nampak bahwa itu adalah pegunungan. Nah, pegunungan itu ternyata namanya pegunungan Ararat di daerah Armenia. Waktu itu Nabi Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Kemudian burung gagak dan burung merpati itu kembali lagi. Lu tahu sekarang bahwa itu tandanya belum ada tempat yang kering. 1 minggu kemudian Nuh mencoba lagi. Merpati itu kembali dengan setangkai daun zaitun yang ada di patung. Minggu berikutnya Nuh tahu bahwa bumi sudah kering sebab merpati itu tidak kembali lagi. Anak-anak, akhirnya Nuh dengan keluarganya, dengan hewan-hewan yang dibawanya, dia turun dari bahtera itu. Apa yang terjadi kemudian? Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mendatangkan air bah lagi. Dan sebagai tanda dari perjanjian antara Allah dengan Nuh,
Allah menurunkan pelangi. Anak-anak, betapa dahsyatnya ketika Allah itu menghukum manusia karena manusia berbuat dosa. Tuhan menghancurkan bumi dengan banjir seperti pada zaman Nabi. Ketika semuanya sudah berlalu, Nuh keluarganya selamat dari air bah itu. Sebagai tanda ucapan syukur karena diselamatkan oleh Tuhan, maka Nuh dan rombongannya membuat mezbah persembahan. Di situ dia berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan. Anak-anak, demikian kisah Nabi Nuh. Oke, sudah dengar? Sudah. Tentang Nuh? Sudah. Sudah dengar tadi? Sudah. Setelah kita dengar tadi, Ibu mau tanya, mengapa Tuhan marah pada manusia? Kenapa Tuhan marah? Satu, karena kita berbuat jahat kepada Tuhan. Karena kita berbuat jahat. Yang lain lagi? Tadi, coba. Kenapa Tuhan marah? Satu, karena kita sering marah. Karena kita sering marah. Satu, karena kita tuh memukulin teman itu jahat. Karena kita selalu berbuat Dosa. Manusia berbuat dosa, akhirnya Tuhan marah. Tuhan marah karena manusia itu berbuat dosa, berbuat jahat. Nah, mengapa hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan? Mengapa? Tadi dalam cerita tadi hanya Nuh dan keluarganya saja yang Tuhan selamatkan. Kenapa Nuh itu bisa selamat, orang lain semua mati? Kenapa? Lepas dulu poinnya, kita fokus di sini dulu. Kenapa Nuh marah? Kenapa Tuhan marah? Tuhan hanya Nuh saja yang diselamatkan. Karena Nuh berdoa di depan Tuhan. Karena Nuh berdoa, apalagi dalam cerita tadi itu, kenapa Tuhan marah? Tuhan hanya selamatkan Nuh saja, tapi manusia yang lain itu dia kasih musnah, kasih habis. Karena Nuh berbuat baik kepada Tuhan. Iya, karena Nuh itu taat kepada Tuhan. Karena Nuh taat kepada Tuhan, akhirnya dia dan keluarganya itu selamat. Dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan anak mantunya, terus dengan binatang-binatang yang sepasang ada yang jantan, ada yang betina. Harus ini misalnya bagi betina dan jantan masuk ke batera. Siapakah nama anak-anakmu? Anakmu tuh siapa? Hah? Sem. Sem, siapa lagi? Ham. Ham. Hah? Ham. Ham. Ria? Lagi satu. Yafet. Hah? Yafet. Oke. Sem, Ham, dan Yafet. 3 orang ya anakmu.
mata yang di udara, di darat, bahkan di laut itu masuk ke batiranmu semua. Sekarang kita duduk berkelompok. Di sini bisa kelompok 1, ini kelompok 2. Duduk balik, duduk balik ke belakang, duduk ini. Kamu 2 itu di belakang ini. Kalau bisa kamu duduk gandeng di sini sudah. Kamu 3 orang duduk gandeng di sini. Kamu punya gambar yang ini, kelompok ini gambar yang ini. Terus yang di sini gambar yang ini. Tidak boleh balik, tidak boleh balik. Ini. Sudah lihat gambarnya? Sudah. Sekarang kita diminta untuk mewarnai gambar. Air warna apa? Rumah warna apa? Pagar warna apa? Bisa? Nah, setelah itu, dengar. Setelah mewarnai gambar itu, kita buat pesan. Pesan di bawah ini. Pesan, dari gambar ini pesan apa? Janjinya apa? Setelah berpesan itu janji saya apa? Saya berjanji. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang setiap kelompok mempresentasikan, melaporkan dia punya pekerjaan di depan. Selamat pagi, ini hasil pekerjaan kami dari kelompok 1. Pesan saya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saya berjanji akan membuang sampah di tempat sampah. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Pesan saya membuang sampah di tempat sampah. Janji saya berjanji buang sampah di tempat sampah. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Sekarang silakan duduk. Oke. Tadi ada 2 gambar toh? Iya. Ada 2 gambar. Gambar banjir, bawa semua sampah-sampah. Terus yang kedua dia buang sampah di tempat sampah. Punya janji masing-masing ya? Kita sudah janji. Janji kepada siapa? Tuhan. Janji kepada Tuhan. Saya tidak membuang sampah sembarangan. Buang sampah di mana? Tempat sampah. Buang sampah di tempat sampah. Oke. Sekarang kita ambil buku, kita kerjakan soal. Kerja sendiri-sendiri ya. Tidak boleh gabung. Duduk.
Isi masing-masing. Tadi berkelompok, sekarang sendiri-sendiri. Isi sudah? Isi sudah? Tulis di buku masing-masing ya. Nomor 1, siapakah nama ketiga anakmu? Dalam cerita tadi sudah jelas-jelas ada 3 orang anakmu. Nomor yang kedua, siapakah yang menyuruhmu membuat perahu besar? Nomor 3, siapa sajakah yang boleh masuk ke dalam perahumu? Dalam lagu tadi itu ada juga. 4 itu Jadi sudah? habis Bu. Sudah, kumpul. Habis. Sudah, mari. Kita, mari sudah, kasih sudah ini. Belum. Dia masih kerja. Itu sudah kan? Oke, sudah kerja semua? Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang apa? Apa yang kita lakukan untuk menjaga ciptaan Tuhan? Mulai sebentar kita pulang sekolah dan besok seterusnya. Harus menjaga ciptaan Tuhan itu dengan baik, agar Tuhan itu tidak marah. Oke, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ajak kita untuk berdoa. Teman-teman, Ibu guru, marilah kita menyaksikan bersama berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Farlin dulu. Ini hari kita belajar tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Kisah Nuh. Minggu depan kita belajar tentang kisah Abraham. Oke. Terima kasih. Sekarang